Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Untuk kita kembali lagi di kelas ERP minggu kedua setelah minggu kemarin kita sudah bertemu secara langsung ya tatap muka. Tapi untuk pertemuan kali ini mohon maaf, saya harus melaksanakan secara asinkronus dulu. Jadi teman-teman nanti akan mempelajari video yang saya jelaskan di sini. Nanti akan ada kuis singkat hanya 3 soal saja di akhir untuk merefleksikan apa yang telah teman-teman dapatkan di materi kali ini. Karena hari ini pagi sampai sore saya harus ada, eee, gladi bersih, wisuda secara langsung nanti di ruang PPS sehingga, untuk materi kali ini akan saya sampaikan secara asinkronus dan nanti teman-teman akan saya post di Classroom-nya. Nah, eee, tapi nanti untuk kelas manajemen resiko insyaallah akan tetap kita laksanakan seperti biasa. Oke, untuk menris tetap, nanti sore ya setelah asar. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yakni minggu kedua terkait dengan, apa namanya, gambaran ya atau histori dari sistem ERP sendiri. Kalau teman-teman kan sudah dapat ya, bahasan terkait dengan bagaimana sistem ERP itu, lalu apa sih sistem ERP itu sebenarnya, bagaimana terkait dengan proses bisnisnya, karena kalau kita ngomongin ERP pasti ya ngomongin proses bisnis, seperti itu. 2 keyword yang paling penting adalah integrated ya atau integrasi, apa yang diintegrasikan? Datanya. Kalau data terintegrasi sehingga dia bisa membantu alur proses bisnis bisa lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua apa? Real time. Kalau 2 ini tercapai itu dia berarti sudah bisa dibilang gambaran suatu sistem yang terintegrasi teman-teman, kayak gitu. Nah sekarang kita akan lanjutkan di minggu kedua. Kita recap dulu ya kemarin bahwa proses bisnis itu apa, itu sekumpulan atau, subset of activities gitu ya. Jadi kumpulan aktivitas yang dia membentuk suatu, apa, sistem seperti itu sehingga nanti dia berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, gitu kan. Kalau di ADPB mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan, ya all works are process works gitu kan. Semua kegiatan kita bekerja itu semua adalah proses gitu kan. Kita mengetik aja sebenarnya adalah proses gitu kan. Kumpulan aktivitas, apa aja aktivitasnya? Kita menaruh tangan di atas keyboard laptop misalkan, lalu kita menekan huruf yang diinginkan gitu kan, lalu kita susun sebuah kalimat. Nah, itu kan, proses mengetik kan. Hanya mengetik tapi dia sudah merupakan kumpulan dari beberapa aktivitas. Nah, untuk di ERP sendiri, proses bisnis ini adalah core utamanya. Kenapa? Karena fungsinya dari ERP sendiri adalah kita fokus kepada mengintegrasikan proses bisnis di suatu perusahaan. By apa? By integrating their data. Ya, jadi by integrating their data. Jadi dengan mengintegrasikan datanya dalam satu sistem yang jadi satu, dalam satu database yang jadi satu, sehingga gak dewe-dewe kok sumbernya, gitu ya. Nah, proses bisnis ini sangat penting untuk kita ketahui, kenapa? Karena ini sangat berhubungan dengan kebanyakan struktur organisasi kita di perusahaan itu adalah masih berbasis fungsional. Ya kan ya. Dulu, apa, dibagi berdasarkan fungsi-fungsinya dan ini berpotensi menyebabkan silo effect gitu kan, kayak gitu. Nah ini namanya silo effect ya, di mana setiap, peran dan fungsi tadi itu fokus ke bagiannya masing-masing. Dia tidak fokus ke holistik secara keseluruhan, ini yang jadi berbahaya nantinya ke depannya. Ya. Nah, sehingga dibutuhkan satu sistem yang terintegrasi dalam satu enterprise atau dalam satu organisasi yang mampu untuk mengintegrasikan semuanya. Jadi tadi yang ini ada, apa namanya, beberapa proses yang dia saling bersinggungan dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, dia bisa jadi terintegrasi ya gitu. Dulu ya, bayangin dulu tuh misalkan pimpinan mau dapat laporan gitu, dia harus nunggu, apa, minggu terakhir gitu. Nanti tiap divisi memberikan laporannya ke, pimpinan, ke direktur misalnya. Dia harus tahunya baru minggu terakhir, gitu ya. Jadi dan itu juga dewe-dewe laporane, produksi dewe, sales dewe, keuangan sendiri, nanti gudang sendiri, nah kayak gitu. Tapi dengan adanya sistem terintegrasi seperti ini, nanti semua itu bisa jadi satu, karena sudah ada di dalam sistem semua kan. Semua sudah terikat dalam sistem, sehingga pimpinan tinggal
cek aja, tinggal aja di sistemnya, "Oh, aku pengen ngerti sehari ini, per detik ini stok saya sebenarnya tinggal berapa ya?" Itu bisa by system, gitu ya gambarannya. Nah, ini fokusnya sistem enterprise adalah fokus ini ya, keyword-nya adalah support end to end proses. Jadi dia secara holistik, dia diharapkan mampu untuk mendukung end to end. End to end itu apa? End to end itu dari awal sampai akhir, dari hulu sampai ke hilir, kayak gitu. Jadi secara holistik, kayak gitu. Sehingga harapannya kalau sudah disupport oleh sistem semuanya, itu bisa meningkatkan profit, meningkatkan produktivitas, dan jadi keunggulan kompetitif. Dia jadi bisa bersaing dengan para pesaingnya, gitu kan. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi secara umum proses bisnis yang ada di ERP itu ada 3 ya. Procurement, ini dulu yang kayak gini ya, kemarin saya gambarkan kayak gini, sret, sret, kayak gini. Nah, ini adalah yang production, ya kan. Lalu sebelah kiri punya procurement, ini hubungannya dengan ini adalah fulfillment. Ya, jadi yang kiri ini berhubungan dengan vendor, oke, vendor atau supplier, yang berhubungan dengan customer. Nah, jadi ya core-nya sebenarnya 3 ini, tapi 3 ini dia tidak bisa berdiri sendirian. Jadi production, procurement, dan fulfillment ini dia butuh support juga sama beberapa sub bisnis yang lain juga. Apa aja kayak gini misalnya. Nah, ini secara umum yang ada di suatu sistem enterprise, teman-teman. Jadi ada accounting juga, ada keuangan, ada inventory sama warehouse, ada production, ada human resource, ada project management juga misalkan, nah dan seterusnya. Dan semua ini, semua bagian-bagian besar ini tadi dalam suatu organisasi ya, kalau dia sudah gede perusahaannya ya akan semakin besar, apa bagian-bagiannya ini kan. Tapi insya Allah semua bisa di-cover oleh sistem enterprise dengan beberapa modul yang sudah standar kayak gini. Jadi sebenarnya sudah ada ya standar bakunya atau istilahnya itu best practice-nya dari SAP karena dia memang yang pertama kali mencetuskan sistem ERP. Nah, ini yang kemarin ya kita bahas gambaran umumnya kalau procurement ya kayak gini umumnya, kayak gitu. "Pak, tapi di perusahaan saya dulu pernah magang misalnya, saya nanti akan magang, apakah semua seperti ini?" Ya enggak seperti ini secara pasti, tapi minimal dia secara gambaran besarnya sama. Ya, apa namanya, dari gudang, create PR atau permintaan pembelian, nanti bagian pembelian membelikan, disimpan lagi di gudang, lalu orang accounting membayarkan. Mungkin beberapa istilah aja yang beda gitu kan, kayak misalkan kalau di SAP pakai SAP ini pakai purchase requisition ya kan, tapi kalau apa namanya, di Forka ya dia pakai istilah procure to pay misalnya, kayak gitu-gitu, cuman beda istilah aja. Kalau teman-teman sudah mendapatkan, sudah tahu gambaran besar prosesnya, gambaran umumnya seperti ini gitu ya, nanti kalian hafalkan ini apa best practice proses yang ada di umum seperti ini, nanti kalian bekerja misalnya pakai software ERP apapun, apapun ya, itu pasti kalian bisa. Kenapa? Karena kalian core bisnis prosesnya sudah tahu. Mungkin cuma di sana, oh istilahnya kayak gini di sini. Oh, di aplikasi ini dia namanya seperti ini. Oh, di aplikasi ini ternyata dia ada tambahannya loh, tambahnya seperti ini misalkan. Kalau di sini nggak ada tambahan seperti ini. Teman-teman sudah tahu benang merahnya, tinggal apa mempelajari aja yang perintilan-perintilannya teman-teman, kayak gitu. That's why the understanding of this core process businesses are really important for you to understand how the whole ERP process. Gitu ya. Nah, ini yang production, yang fulfillment, dan seterusnya nanti bisa kalian baca lagi ya untuk di ini sebagai rekap pertemuan pertama kita kemarin. Ada customer service, ada project dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ini belum saya buatkan ya, nanti saya buatkan dulu kesimpulannya. Sebentar, saya buatkan dulu di Classroom. Saya lupa kemarin belum saya buatkan. Saya.
Ini slide ke berapa ini, ke-21. Jadi bisa diuraikan langsung aja ya, diketik di sini atau melalui Word. Oke, tutupnya saya kasih sampai malam ini aja. Karena harusnya kan kalian sudah mengerjakan ya. Oke, nanti akan saya post juga di Classroom. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini yang tadi, jadi gambarannya aja ini simpel sih sebenarnya, karena kalian ini kalian ketika saya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa kalian sendiri aja nggak apa-apa. Ya, karena justru kalau kalian ambil dari internet malah kelihatan, kadang malah nggak nyambung gitu kan. Nah itu ya teman-teman, jadi ini kan sudah ya? Ini sudah kemarin ya? Oke, jadi data master itu ada itu ya, ada 3 kalau di dalam sistem enterprise ada master data, ada data organisasi, ada data transaksi, 3 ya. Data master, data organisasi, sama data transaksi. Di mana masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Data organisasi itu yang terkait dengan, struktur organisasinya, yang bagaimana kita mengatur pola dan alur dalam organisasi itu direfleksikan dalam suatu sistemnya, direpresentasikan dalam sistemnya. Misalkan di perusahaan itu strukturnya ada direktur, GM, manajer, sama supervisor misalkan. Berarti di sistem akan kita juga sesuaikan, misalkan ada alurnya. Dari supervisor ada lagi GM misalnya, ada lagi direktur dan seterusnya. Kalau sekarang tadi contohnya di hak akses misalnya, kayak gitu. Terus misalkan di perusahaan itu dia punya 2 divisi loh, nah berarti nanti kita kita atur juga di sistemnya, di SAP-nya atau di ERP-nya. Kita atur berarti dia ada konfigurasi untuk 2 divisi misalnya, seperti itu. Lalu ada data master. Data master ini adalah data yang melekat untuk ke sistem, yang dia akan digunakan terus-menerus dalam tiap-tiap transaksi. Contoh dia itu kayak data customer, dia kan pasti disimpan terus kan dalam sistem. Data vendor, kayak alamat vendor, nama vendornya siapa, terus kemudian dia apa namanya, vendor itu apalagi ya, misalkan itu, apa sistem payment term-nya gimana, pembayarannya, apakah per bulan ataukah apa langsung, kayak gitu gimana, kayak gitu. Terus ada lagi misalkan data material barangnya yang kita jual atau kita miliki di perusahaan itu apa aja yang akan digunakan di sistem ya, gitu. Misalkan kalau mau bikin semen, itu kan dia nggak cuma butuh semen doang kan, dia butuh clay, dia butuh limestone, apalagi dia butuh coal, butuh bara dan sebagainya. Itu harus juga disimpan dalam sistem. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan berapa total jumlah clay yang diambil, clay yang digunakan untuk membuat 100 kuintal semen misalnya. Sehingga nanti itu akan bisa dibagi jadi 3 nanti, ada raw material, ada semi finish good, sama ada finish good teman-teman. Nanti kan kita bahas lebih lanjut di apa namanya, modul selanjutnya, tapi gambarnya adalah seperti itu. Terakhir adalah data transaksi gitu ya. Data transaksi itu adalah data yang terkait dengan ya harian, data harian day by day basisnya transaksi. Kayak misalkan ada penjualan, ada barang masuk, ada barang keluar, ada apalagi misalkan ada apa tadi transfer transfer posting barang misalkan awalnya dari clay 1 kuintal, limestone 1 kuintal, coal 1 kuintal misalkan, dia diambil kan dari gudang, dia akan mengurangi stok, tapi dia dalam sistem ditransformasikan dalam jadi semen, gitu kan. Nah, jadi secara sistem hilang, tadi masing-masing 3 tadi 1 kuintal, tapi dia jadi berubah jadi barang baru di sistem, apa, semen tadi. Gitu, teman.
ya. Nah, ini dia. Ada lagi reporting, lalu ada lagi worklist. Worklist itu adalah list dari pekerjaan gitu kan. Nanti biasanya akan muncul di notifikasi gitu. Ceting misalkan ada sales nih jual, cret. Nanti ketika sales sudah nginput ke sistem nanti otomatis orang gudang akan dapat notifikasinya. Hei, ono sing tuku iki. Semen misalkan 10 sak dengan siapno ya, tokno iki teko gudang. Nanti akan dikirim. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan bahas history ya. Wah, ini nek bahas sejarah biasanya ngantuk, tapi kita akan buat, ya seminim mungkin lah ya, nggak story yang terlalu panjang, karena minimal ini buat teman-teman aja gambaran bahwa kalian harus tahu dulu bagaimana sih awal mulanya sistem enterprise gitu ya, atau ERP sistem teman-teman. Agar teman-teman tahu nanti ke depannya itu, oh dulu itu kayak gini loh historinya, sehingga nanti misalkan teman-teman pengen mendalami ini dan pengen mengembangkan lebih lanjut itu masih tetap ada benang merahnya, gitu ya. Nah jadi, dulu itu SAP itu orang yang bikin itu dia mantan pegawainya IBM gitu kan, tahun 72 dia membikin namanya SAP. SAP itu bahasa Inggrisnya adalah System Analysis dan Program Development, gitu. Jadi SAP atau dalam bahasa Jerman itu System Analysis und Programmentwicklung, itulah pokoknya. Ya, di mana goalnya adalah mereka pengen membuat standar nih yang baku gitu kan, untuk apa yang dapat memenuhi permintaan tiap-tiap perusahaan. Jadi dia membikinkan best practice-nya gitu. Jadi dia sudah visioner nih dari zaman dulu tahun 70-an gitu kan, di mana komputer itu masih ya masih mungkin masih gede-gede sak kulkas gitu kan, tapi dia pengennya semua terstandarisasi. Di mana fokusnya adalah data real time gitu kan, dan pengguna bisa bekerja menggunakan layar komputer gitu kan, daripada di kertas. Wih, bayangin no, tahun 70-an aja sudah dia memikirkan bahwa ini wis gak usah pakai kertas gitu kan. Tapi sekarang kita di Indonesia aja bahkan beberapa masih pakai kertas gitu ya. Nah, sehingga beberapa juga apa dibuat modul-modul gitu ya. Kayak gitu. Sehingga tahun 82 itu rilis pertama kali. Ya, SAP ya, sistem pertama kali di mana dia masih namanya Artru ya, Artu R2 maksudnya. Kan ada jadi satu sekarang ada SAP R2, SAP R3 atau R3, ada SAP HANA, sekarang yang paling baru ada SAP S/4HANA, ada lagi. Nah, ini, ERP software package tahun 82 pertama kali dirilis, dia sudah memiliki beberapa modul-modul yang di mana isinya itu sudah menstandarisasi proses yang ada di perusahaan. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa SAP ini work best, sangat, bekerja dengan baik pada perusahaan-perusahaan di bidang manufacturing. Kenapa ya? Karena memang pada waktu itu di Jerman mostly kebanyakan industri adalah industri manufacturing. Jadi dibuat untuk sangat menunjang di manufacturing. Pak, apakah jasa nggak bisa? Bisa, jasa juga bisa. Kan sekarang juga banyak beberapa modul yang jasa, tapi ini sangat, apa namanya, bekerja dengan baik atau sangat fit ya, fit to manufacturing field. Ya, kemudian tahun 80-an dia akhirnya benar-benar laris gitu kan, kemudian dia ditingkatkan lagi sampai keluar Jerman, kayak gitu. Dan tahun 88 akhirnya beberapa sudah apa, punya cabang di beberapa negara. Tahun 92 itu, R3 rilis ya, jadi yang sistem yang R3 ini yang sudah rilis tahun 92. Jadi R3 ini dia menggunakan open architecture approach, di mana software third party-nya dapat, apa namanya, digunakan sebagai add-on kayak gitu. Jadi dia bisa diintegrasikan dengan beberapa software lain, kayak gitu. Itu kan. Nah, tahun 90-an ini atau tahun 2000 ini beberapa perusahaan banyak sekali yang pindah ke ERP system. Kenapa? Karena adanya permasalahan year 2000. Apa itu Pak year 2000? Gini teman-teman, jadi, oh, dulu tuh tahun itu kan dibuat gini ya, tanggal 222 gitu ya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2 gitu ya. Maksudnya 2 angka di belakang. Kan misalkan tanggal kan 2 bulan 2 terus tahunnya cuma diambil tahun di belakangnya aja itu Mas, ya. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an kan enak, karena kan dulu kan penyimpanan masih masih apa namanya, sedikit ya.
Jadi satu bit angka itu sangat berpengaruh di ruang penyimpanan, sehingga benar-benar ya betul dihemat gitu kan. Tapi kan sekarang wis gak masalah. Nah, sehingga pada tahun 99 masuk ke 2000 mereka bingung. Lah nek cuman diambil 2 angka di belakang maris 99 lak 00-an. Kan 2000 kan 00 tuh, ya kan. Nah 00 ya apa terusan? Apa namanya, terus mereka ini, nanti kayak gimana sistemnya, nanti akan mengacaukan sistem itu karena dia akan bingung sistemnya. Loh Maret 99 kok 00, ini mundur dah balik ke 00 lagi. Nah, padahal kan nggak harusnya kan, kayak gitu. Nah, sehingga beberapa akhirnya pindah ke ERP yang waktu itu sudah mampu mengakomodir tahun itu digitnya ada 4, teman-teman, itu ceritanya. Sehingga tahun 2000-an SAP dia sudah punya 22.000 apa, pelanggan, sorry kok pelanggan, bekerja di 50 negara. Ya akhirnya tahun 2000 juga karena semakin berkembang ya, dia muncul lagi yang baru, apa, pesaing. Biasa kan kalau ada yang baru itu mesti ono pesaingnya gitu kan. Kayak misalkan dulu ada apa namanya, rame-rame apa itu, misalnya apa, es apa sing viral iku, misal wingi odading mang oleh ngono ya, pasti kan iki akeh kok akhirnya sing buka, apa namanya, buka orang jual gorengan, roti goreng tapi dijenengno odading misalnya, kayak gitu. Juga sama di sistem si software ini, tahun 2000-an ada Oracle sama PeopleSoft. Oracle ini dia memang pesaingnya, PeopleSoft ini dia fokus ke apa namanya, HR, fokus ke human resource, kayak gitu. Karena waktu itu memang belum banyak dibahas tentang human resource. Tapi tahun 2004 PeopleSoft pun dibeli sama Oracle, sehingga Oracle sampai sekarang pun juga sama sih masih jadi kompetitornya, SAP juga. Terutama untuk yang level enterprise ya dan berbayar. Kalau yang open source juga banyak sebenarnya, gitu ya. Nah ini PeopleSoft, juga SAP ini, ada Oracle, ya kan. Nah ini juga, yang paling terakhir ini SAP ini benar-benar semua dalam satu database ya, lalu nanti dia bisa mengeliminasi data yang redundant, kemudian juga ada communication lag kayak gitu. Jadi ya sudah data dimasukkan sekali ke sistem nanti akan digunakan keseluruhan organisasi, digunakan di semua apa lini. Misalkan saya cuma upload sekali aja data master customer, nanti data master customer itu akan digunakan di semua modul dan semua bidang, semua bagian. Ya di apa, sales iya, di keuangan iya, di gudang iya untuk ngecek memastikan bahwa barang yang dikeluarkan itu barang yang miliknya ini misalkan, sampai segitunya. Ya kan kita coba nanti bagaimana data itu digeret dan digunakan di semua modul. Jadi kalau di SAP itu nyebutnya modul ya. Jadi di tiap-tiap bagian atau, fungsional itu atau divisi itu mereka nyebutnya modul. Ada modul SD berarti Sales and Distribution, ada modul MM itu Material and Management, ada modul PP dan seterusnya. Nah, nama-nama modul itu di software ERP yang lain juga sama sebenarnya, cuman beda istilah aja. Misalkan kalau di ERP Next itu nanti namanya bukan SD tapi namanya adalah, sales doang misalnya. Gitu. Kalau material and management misalkan, kalau di ERP Next itu ya material and management sama, itu misalnya. Gitu ya. Nah ini, jadi semua dalam satu sentral data kayak gitu. Nah ini beberapa modulnya yang ada di SAP ya. Ini yang SAP yang terbaru, ECC6 tapi ini sebenarnya nggak baru sih, apa, yang terbaru itu adalah yang ini. Kalian akan coba apa namanya, googling aja S/4HANA dulu ini. Jadi S/4HANA. Nanti kalian akan setelah ini kalian akan saya coba minta untuk mereview apa keunggulan dari SAP S/4HANA ini ya dan SAP HANA kayak gitu. Teman-teman itu, apa namanya, yang kemarin mungkin kalian nggak tahu ya, ikut apa nggak ya? Kalau yang semester kemarin ada ya kuliah tamu itu, dari Pak Andika sudah menjelaskan ya, beliau konsultan SAP, bahwa yang terbaru S/4HANA ini sudah memiliki tambahan
modul-modul juga, nanti silakan kalian, cek lagi. Ini ya project system, FICO, dan seterusnya. Ini gambarannya yang ada di SIP, gitu kan. Jadi FICO itu semua sebenarnya mau handle atau apa istilah ya, meng-cover semua modul. Kenapa? Karena semua modul ya ujung-ujungnya nang financial accounting kan, ujung-ujungnya nang duit gitu kan. Entah dia yang men-generate uang, kayak sales itu kan dia mendatangkan uang, atau yang dia menghabiskan uang, kayak misalkan pembelian itu kan menghabiskan uang tuh, atau produksi itu kan juga menghabiskan uang, kayak gitu. Itu ya. Nah ini juga, apa namanya, dalam pelaksanaan atau implementasi SAP, itu tidak semua perusahaan harus menggunakan semua modulnya. Dia, apa namanya, misalkan dia nggak cukup nih duitnya karena juga mereka mahal juga ya, itu dia tidak harus beli semuanya, modulnya, dia tidak harus menerapkan semuanya. Tinggal kebutuhan aja, misalkan saya hanya fokus pengen di keuangan dulu nih, sama di sales misalkan, karena saya pengen, agar keuangannya itu tertata dengan rapi dari sisi pencatatannya. Nah ya wes berarti dia hanya, apa namanya, mengimplementasi sales sama accounting misalnya. Nanti kalau ada uang lagi bisa tambah lagi, kayak gitu. Gitu ya? Nah, ini, jadi data integration itu adalah yang paling krusial ya, di mana kita harus memastikan bahwa semua data itu terintegrasi, apalagi kalau misalkan ya perusahaannya dulu itu belum pernah pakai SAP, belum pernah pakai sistem yang terintegrasi, sistem masih dewe-dewe gitu kan, terus dia mau pakai sistem ERP, apapun itulah ya, nggak harus SAP misalnya. Biasanya dia itu terbiasa dengan dewe-dewe laporannya misalkan, terus sekarang harus dijadikan satu, itu kadang jadi masalah. Karena jadi, tantangan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena memang, proses bisnisnya semula belum terintegrasi sama sekali. Kadang-kadang kita perlu namanya BPR atau Business Process Re-engineering. Jadi dia itu harus kita ubah dulu proses bisnisnya, kayak gitu. Ya ini beberapa fitur-fitur yang ada di SAP itu kan, dia ada automation data updates, real time, tapi high cost misalkan, kayak gitu. Best practice-nya dan sebagainya. Ya ada all in one package juga untuk apa namanya mid-size company. Jadi SAP juga bikin yang versi murahnya istilahnya, namanya SAP Business One kalau sekarang namanya ya Business One, B1 namanya, SAP B1. Nah, itu yang untuk yang perusahaan yang kecil-kecil. Oke, ini beberapa juga, nah ini, beberapa metodenya juga kita perlu juga kembangkan ya, terkait dengan project, apa namanya, project manajemennya. Sekarang SAP sudah punya namanya ASAP atau Accelerated SAP. Ini untuk apa itu, untuk proses implementasinya, teman-teman. Karena gak iso SAP cuman digawe langsung install gak iso, teman-teman. Kita harus ya ada stepnya, kita harus cek dulu bagaimana proses bisnis di sana, bagaimana existing, kita cek di SAP kayak gimana, kita mappingkan dulu nih, cocok nggak, kalau cocok gimana, pilihannya adalah perusahaan mengikuti SAP atau SAP-nya dirombak dikit misalkan, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Tapi biasanya kalau yang dirombak sesuai ERP-nya, ini akan mempengaruhi, performance-nya misalnya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus biasanya juga kalau sistem ERP karena kita haruskan mengintegrasikan semua bagian dalam organisasi, kita butuh vendor sama konsultan, gitu kan. Karena nggak bisa cuma satu orang gitu kan, apa wong IT netok misalnya, dia harus memahami semua, sistem ERP secara keseluruhan, nggak bisa. Dia harus tim ya, minimal tim lah kayak gitu, 3 sampai 5 orang biasanya. Tuh, kemudian sebelum memilih vendor juga sama, kita harus pelajari dulu apa kebutuhannya. Perusahaan ini perusahaan apa fokusnya, dengan manufacturing kah atau jasa kah atau apa. Nanti beberapa produk kan dia juga juga sudah punya apa kekuatan sendiri-sendiri ya. SAP di manufacturing misalkan. Lalu kayak Odoo ERP itu dia juga apa banyak di jasa juga misalnya.
Lalu yang lain sebagainya misalkan kayak, software ERP yang khusus pendidikan misalkan dia juga ada. Jadi beberapa memang sudah punya ciri khas sendiri-sendiri, itu ya. Nah, ini beberapa significance dan benefit-nya ketika kita menggunakan ERP adalah ini harapannya proses bisnisnya lebih efisien, teman-teman. Karena dia sudah terintegrasi kan, nggak perlu lagi banyak sistem yang di-maintain, jadi semua jadi satu dalam satu sistem itu. Semua dimonitor dan dicek dalam satu sistem itu aja, kayak gitu. Terus juga memudahkan integrasi global juga, misalkan kita punya cabang perusahaan di mana gitu, itu pokoknya sama-sama pakai ERP aja bisa connect gitu kan, kayak gitu. Ya, jadi ini juga bisa mengintegrasikan data dan people gitu kan, di mana kita tidak perlu lagi orang bikin laporan gitu kan, karena laporan tinggal di-generate aja langsung dari sistem, ya kan. Nggak perlu rekap lagi misalnya, kayak gitu-gitu, teman-teman. Kayak gitu, ya. Jadi juga bisa memperbolehkan manajemen untuk me-manage operation, nggak cuma dimonitor aja, tapi dia juga bisa langsung menginputkan di sana, misalkan, diganti ini misalkan parameternya seperti ini, nanti supervisor itu bisa tinggal ngeklik di sistemnya aja, kayak gitu. Itu ya, sehingga harapannya bisa mengurangi cost dan operasional, bisa lebih efisien. Kenapa kok efisien, Pak? Ya karena kabeh di-maintain dalam satu sistem aja, nggak perlu banyak lagi sistem kan, minimal hemat waktu lah, nggak perlu lagi bikin report dari masing-masing sistem ya. Nah ini, berapa harganya software ERP? Wah ini saya dulu aja tahun 2014 itu saya project hingga 2015, itu software tok jarine ya, 1 M-an. Apakah setiap bisnis harus punya ERP package? Ya nggak harus, tergantung kebutuhan. Kalau kita butuh ya monggo silakan beli gitu kan. Untuk tadi ya, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan, keunggulan kompetitif. Apa yang bisa company dapat as a return sebagai apa ya, pengembalian yang bisa diekspektasikan dari investasi ERP? Pertama itu sih, image sih. Kalau di Indonesia ya, itu masih perusahaan yang pakai SAP atau pakai ERP sistem yang sudah terintegrasi itu image-nya, "Oh bagus ini." Berarti tata kelola dan apa namanya, pengelolaannya sudah bagus, kalau sudah pakai sistem yang terintegrasi misalkan. Tapi selain itu, dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mengurangi cost-nya, minimal cost yang manual-manual itu bisa dikurangi ya, karena sudah terhandle oleh sistem semua. How long does it take to see return on ERP investment? Nggak mesti, kadang-kadang perusahaan beda-beda. Kadang ono sing BEP-ne 5 tahun, ono sing 3 tahun gitu, tergantung perusahaannya. Ini bisa jadi case study sih untuk skripsi kalian misalkan. Bagaimana, apa namanya, return on investment-nya, ROI-nya atau BEP-nya setelah instalasi ERP. Nah ini juga, why do some companies have more success with ERP than the others? Jadi gini teman-teman ya, berapa yang gagal itu menurut saya itu mereka ini sesuai pengalaman saya kemarin ya, ketika satu full project itu dan juga bincang-bincang dengan konsultannya, itu mostly yang gagal itu mereka belum siap menggunakan sistem terintegrasi. Pertama, entah belum siap secara proses bisnisnya, karena yang lama itu masih masih banyak yang redundant gitu misalnya, belum ter-streamline, atau yang kedua dari sisi manusianya, SDM-nya yang belum siap menggunakan sistem yang baru. Karena dulu aja pengalaman saya dulu banyak sekali resisten gitu kan, "Tambah wangel iki, jar software larang kok tambah angel." Sebenarnya nggak angel, mereka aja belum terbiasa gitu kan, karena biasanya wis nggak sing lawas ya sistemnya ya kayak gini, dia apa namanya, klik-klik seperti ini misalnya, tapi yang di SAP dia harus tambah lagi satu step misalkan. Tapi tambahan satu step di SAP atau di ERP yang baru ini, mereka akan mengurangi waktu lembur tiap bulan yang biasanya digunakan untuk men-generate laporan misalnya, kayak gitu. Ada juga case-nya ya, di keuangan nih. Orang keuangan bilang, "Saya itu kalau bikin laporan, saya harus download dulu datanya, lalu saya copy di Excel, saya buatkan pivot table-nya." Dan itu biasanya butuh waktu 1 hari hingga 2 hari untuk lembur anak-anak staf saya gitu kan, tiap bulan. Tiap bulan lembur loh, setiap akhir bulan misalnya lembur 2 hari sampai 3 hari misalkan, lembur untuk
cuma generate laporan ini aja, karena si manual di generate di Excel misalnya, Excel. Tapi dia di sehariannya dia hanya menambah satu step tuh, klik ngono tok. Misalnya dia misalnya loh, klik AB, sekarang klik AB tambah C, jebret, gitu aja sebenarnya effortnya, tambahannya. Tapi dengan ini, nanti di akhir bulan dia tinggal tarik aja datanya, select report bulan berapa, tanggal berapa, set kayak gini tambahnya, selesai. Karena semua data sudah ada di sistem, ya kan. Tapi ngono gak gelem, tambah abot, pas aku tambah step mana, tambah langkah mana. Ya kan cuman klik aja, Bu, yo gak enak, biasanya aku mek loro tok kok telu. Tapi telu iki mengurangi mengurangi apa jenenge, ibu ati lembur-lembur bikin laporan. Lho aku kan wis biasa gak apa-apa kok. Ya wis lah ngono akhirnya kan. Jadi kita ya akhirnya kalau kayak gitu, resisten gitu ya kita harus ya apa carane ngakali ya, di-training terus sampai kita nanti bisa eskalasikan ke PM-nya atau ke bosnya mereka misalkan, biar ada training lebih lanjut misalnya kayak gitu. Jadi perlu edukasi lah. Itu ya sedikit cerita saya dulu ketika pengalaman, eee, implementasi SAP. Ini ya, ada training juga kayak gitu. Apakah semua harus beli? Nggak harus gitu kan. Apakah software tuh ERP itu infleksibel atau kaku? Sebenarnya enggak juga ya. Jadi bisa juga apa namanya, beberapa itu dioprek istilahnya atau di-enhance namanya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita juga bisa ngoprek SAP itu. Tapi dia bahasanya khusus namanya ABAP ini namanya. Ini namanya Advanced Business Application Programming. Ya, jadi bahasanya pakai bahasa ini, ABAP. Nggak IP ya, Kak, nggak IP. ABAP, ABAP. Ini what a return, iya tadi nggak ada redundant effort itu, kemudian smoothly running karena dia sudah terintegrasi gitu kan harapannya, kayak gitu. Intinya adalah willingness to change ya, willingness to adapt to new system aja. Kalau SDM-nya mampu, mau beradaptasi, perusahaannya secara proses bisnis juga sudah oke, ya pasti lancar. Ya, cost saving untuk yang bisa didapatkan. Ini yang penting itu, real time data ya kan. Data itu krusial banget. Nah, datanya nggak real time, nggak anu kok, waduh suangnya sumpah. Di UIS aja misalkan kan memang di beberapa bagian kan belum terintegrasi ya, terutama di keuangan misalkan. Mereka masih punya sistem sistem sendiri misalkan. Sehingga beberapa kadang itu masih harus ngembali manual. Ya itu ya butuh effort sebenarnya. Meskipun nggak banyak tapi ya butuh effort kan. Nggak harus karena di Gapura kan cuman akademik sama kemahasiswaan kan. Mungkin beberapa sudah bisa sih lihat keuangan kan, sudah terintegrasi misalkan yang belum bayar FRS, otomatis keblok FRS-nya. Tapi ya cuman gitu aja, belum bener-bener jadi satu yang kabeh kelihatan di Gapura misalnya, kayak gitu. Ya masih lah, ini masih step by step ya. Semoga nanti next ke depannya bisa ada tambahan lagi. Ini menurut Pearson Study, ROI-nya bisa sampai 63% untuk instalasi ERP. Tapi juga banyak juga yang gagal, dengan karena mungkin gagalnya dia belum siap antara prosesnya dan juga belum siap antara SDM-nya. Oke, teman-teman, ini ya mungkin ya next evaluasinya ERP seperti ini. Mungkin itu dulu untuk kedua ini terkait dengan gambaran singkat di story dari SAP ini. Setelah ini teman-teman silahkan, nah, setelah ini silahkan nanti absen. Oh, kok absen maksudnya pengganti absennya kalian akan ada kuis singkat akan saya post di Classroom kalian. Ya, materi week 2 akan saya upload sekarang sama beserta dengan apa namanya? Beserta dengan videonya. Akan saya upload.
Iya, slide keduanya. Nanti untuk video rekaman ini akan saya upload di Classroom juga. Jadi itu dulu untuk hari ini, nanti akan saya juga buatkan tugasnya di sini, apa namanya, istilahnya itu 3 soal singkat, itu kan sebagai pengganti absen kalian. Untuk itu sih, ini untuk merefleksikan aja. Jadi 3 soal itu diambil dari slide hari ini tadi. Kalau gitu saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya, sampai sampai ketemu nanti sore di Menris, yang ngambil Menris. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.